Shalom Jemaat GBI Jerusalem, Alkitab suara hari ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 23-24. Pasal 23 dari buku Hezekiel. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohala dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asur, kepada siapa ia birahi, mereka menyingkapkan auratnya. Anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih birahi lagi, dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia birahi kepada orang Asur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding. Gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang. Kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia birahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur, percintaan, dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sampai teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu,
waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu? Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan Allah. Memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa, dan orang Koa, dan semua orang Asur bersama mereka. Pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau, dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci. Walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka, mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil sehingga aurat persunalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persunalanmu mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya. Beginilah firman Tuhan Allah, engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya sampai mengunggis pecahan-pecahannya, dan engkau merabitkan susumu. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persunalanmu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ahola dan Oholiba, dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku,
pada hari itu, dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya. Mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi, mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka. Dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka, engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu, dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah, dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu kau taruhkan ukupanku dan minyakku. Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya, dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan persinahan? Orang bersundal dengan dia. Bahkan dengan dia, mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. Tetapi orang-orang yang benar, saleh, akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzinah dan tangan mereka berlumuran darah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka, dan biarlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu, dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu, dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Yeskiel pasal 24. Pada tahun ke-9, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya tanggal hari ini. Pada hari ini juga, Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potongan demi potongan dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah
yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya. Biar dalam api, oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya, dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadamu. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kamu apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian? Lalu ku jawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Hezekiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu
mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian, engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan.